يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadakkur wa tadhkir wal hasan ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal huda alal haq wad dilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa sawabihi subhanah wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah musholah, assalam. Segenap para pengurus, Bapak RT, RW, tokoh setempat, dan juga para orang tua kami yang alhamdulillah mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan limpahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam dilimpahkan juga selalu kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah, tentunya masih diberikan panjang umur dengan harapan umur kita umur yang berkah, sehat kita sehat yang berkah, rezeki kita rezeki yang berkah. Karena bulan ini bulan yang berkah. Apa ini bulan ini? Bulan apa? Rajab. Bulan Rajab. Rajab itu bimakna at-tarjib, artinya mulia. Salah satu bulan yang dipilih oleh Allah min ashhuril hurum, dari 4 bulan yang ada: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di dalam kitab Guniyah li Thalibi Thariqil Haq, Syekh Abdul Qadir mengatakan Rajab itu ada 3 huruf. Pertama huruf Ro,
Bimakna rahmatullah, bulan yang dirahmati Allah. Yang kedua jim, artinya judullah, kemudahan dan kemurahan Allah. Dan yang ketiga ba, apa itu ba? Birrullah, kebaikan Allah. Jadi amat sangat beruntung ketika kita berada di bulan ini. Dengan satu harapan kita minta berkah di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Biasanya itu ibu-ibu ya dibaca tuh pas taklim. Allahumma barik lana gitu. Fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Jadi hidup ketika ada dalam rahmatnya Allah, hidup ketika ada dalam kemudahan-kemudahannya Allah, hidup manakala ada dalam kebaikan Allah, itu hidup udah indah. Itu kita punya kepengenan. Bukan cuma saat kita hidup, kata Nabi ya, Rasulullah menerangkan agar kita punya cita-cita, bukan hanya di waktu hidup, tapi saat naga apa? Sakaratul maut, saat najah. Rasulullah bersabda, in aradtumur rohata waqtal maut minal atos. Kalau kamu pengen punya keinginan agar rohah waqtal maut, mudah ketika kita mati, gampang ketika sakaratul maut. Ada orang yang mati ngap-ngapan, minal atos, ngerasain haus yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi dibarokan, seandainya diminumin air selautan tuh nggak hilang hausnya. Nauzubillah. Wal khuruj ma'al iman, dan kita mati membawa iman. Ya, ada orang yang mati tidak membawa iman. Banyak Pak. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini mati yang namanya husnul khotimah. Jadi mati husnul khotimah, mati yang baik. Cirinya yang dulu saya sampaikan, cirinya mautul mukmin bi araqil jabin. Matinya orang yang beriman ada keringat di sini. Jadi kalau ada rasa sakarat, saudara buru-buru tetesin air ya, supaya kelihatan bagus mati. Kemudian matanya merem. Ada yang melotot? Ada? Banyak. Mendelek. Kalau kata orang kampung, ada yang diteblatin. Mati matanya melotot, ada yang diteblatin. Anaknya yang di Kalimantan belum pulang. Kata orang kampung, diteblatin. Ada orang mati matanya melotot, kita tutup susah banget. Kita baca ini masih melek, mau kita baca ini masih melotot. Akhirnya saya bisikin di kupingnya, gua ini Ustaz, lu jangan malu-maluin gua. Alhamdulillah merem. Yang ketiga, hidungnya rada megar. Hidungnya rada megar. Latihan ya, megar-megarin hidung. Dan yang keempat, mulutnya mingkem. Itu. Ada yang mangap, ada. Jadi ketika ada orang meninggal dalam keadaan mangap, mulutnya buru-buru ikat supaya nggak keras. Cuman kalau belum meninggalnya belum ikat baik. Orang masih ngap-ngapan, ikat. Kalau dia mati, kalau orang suwe banget loh. Lagi ngap-ngapan ikat baik. Gitu. Yakhrujuna ma'al iman. Kita meninggal membawa iman. Wan najata minasyaiton. Kita meninggal dalam keadaan selamat dari godaan setan. Saat orang sakaratul maut itu ada iblis Pak, ada setan yang niru sebelah kanan orang tua kita, sebelah kiri orang tua kita. Apa kata dia? Orang tua udah pada nyampe, mau ngajak balik. Orang tua yang mana? Nggak ngaji dulunya. Itu iblis, itu setan itu. Wan najata minasyaiton. Ketika dia ngikut, mati dalam keadaan Yahudian,
au nasronian. Auzubillahi min dzalik. Fahtarimu hadhihi syuhuri kullaha. Kalau pengen matinya bagus, selamat ya, membawa iman, selamat dari godaan setan, muliain bulan Rajab kata Rasulullah. Mulai bulan Rajab. Ini bulan pandangan. Kalau bisa jangan maksiat. Tapi pun jangan nyolong dulu bulan ini, ngaso ya. Nyolong ayam tunda dulu. Ya. Mabok tunda dulu mabok. Kita mabok ngaso dulu di bulan Rajab ini. Ya. Gitu. Mau ngapain aja ya? Yang sifatnya baik tidak baik maksiat tinggalin. Ini bulan larangan. Fahtarimu, muliain ini bulan bikasrati siyam, dengan banyak puasa. Puasa kalau kuat sebulan, minimal nggak kuat 15 hari. Ustaz saya nggak kuat, capek kerjaan saya jauh, minggu berat seminggu 3 hari. Kayaknya 3 hari sama kan. Badan saya ndredeg bae itu kalau ngeliat nasi uduk, ya enggak? Tahun ndredeg, Pak. Enggak kuat lapar. Udah sehari dah. Kawan sehari ke berat setengah hari. Setengah hari. Puasa. Wan nadama ala ma salafa minal asal. Bulan ini banyakin nyesel. Inaba, kembali ya kepada alamat, bukan palsu ini mah. Alamat kita jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biar salah, jangan sampai salah alamat pulang. Bukan rojiunnya ke Allah. Ya kan? Banyakin inabah kita, seselin dosa kita, khilaf kita, salah kita di bulan-bulan yang kemarin, yang disengaja nggak disengaja, gede kecil. Ya, minta ampun sama Allah dengan banyak istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adim wa tub alayya, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adim wa tub alayya. Ya, boleh nggak baca tasbih ada hari pertama sampai 10, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil hayyul qayyum, tanggal 1 Rajab sampai 10. 11, 20 subhanallahil ahadis somad, 21 sampai 30 subhanallahir rauf, 100. Ustaz saya pengennya selawat, ada nggak dalilnya? Ada ya. Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu lailatal mi'raj, aku ketika diangkat oleh Allah dalam mi'raj. Rasulullah melihat apa Pak? Nahron, satu sungai, ma'uhu ahla minal asal, airnya ini lebih manis daripada madu. Wa abroda minas salji, lebih segar daripada salju. Wa atyabu minal miski, lebih wangi, masya Allah, daripada miski, minyak miski. Nabi ngomong sama malaikat, liman hadza ya Jibril, ini buat siapa? Ya kan? Buat siapa? Buat umatmu ya Rasulullah, li ummatika ya, liman yusolli alaika fi Rajab, orang-orang yang membaca selawat, memperbanyak selawat di bulan Rajab. Liman sholla alaika fi Rajab, masya Allah banyak selawat. Wa dzakarullah ya, kita banyakin zikir, istighfar, oke, tasbih udah, salawat udah, la ilaha illallah ya. Itu pembukaan sebagai motivasi kita bahwa banyak sekali keutamaannya. Itu ada di dalam kitab Durratun Nasihin ya, tentang bagaimana Rajab, keutamaan Rajab, peristiwa-peristiwa di dalamnya dan segala macam. Cuma paling tidak amaliyah kita salah satunya dah, monggo yang mau puasa ya, monggo yang mau banyakin dawam tasbih, monggo yang banyakin istighfar, monggo yang mau banyakin salawat, dan monggo yang mau banyakin zikir, monggo terserah. Minimal ala atuma ada yang kita ambil, ada yang kita pegang, jangan diem baik. Enggak ada girohnya Pak. Orang di bulan Rajab kayak sayur adem, enggak ada giroh. Giroh itu kalau di ensiklopedia itu ketemu sama sinonimnya
Geriangan. Enggak ada geriangannya pisan. Mbayang ora doyan, ngaji ora doyan, ya malas, sedekah pelit. Ya, baca Quran apalagi enggak ada girohnya. La yata'allamul ilma. Ada dua orang yang enggak mau ngaji. Al-mustahyi, orang yang gede kemaluannya, Pak. Tahu gede kemaluan? Maluan. Gua mau malu, gak mau ngaji, udah tua, udah tanggung. Ya Allah. Mau tua kek? Emang mah disuruh? Kan cuma suruh duduk doang. Dengerin. Enggak saya tanya. Masuk ya syukur, orang ya udah. Enggak ada syarat pinter ngaji mah. Yang penting duduk, nyampe. Ya enggak? Kan pikiran kita mau udah bercabang, Pak. Ta'allum fis sigur kan naksi alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naksi alal bahr. Belajar di waktu tua itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ngelos. Sebab apa? Memori kita udah ketutup. Orang kalau vertigo, Pak, di sini hitam. Kalau 7 di sini hitam. Kalau nggak punya duit hitam semua. Makanya susah masuk. Ilmu susah masuk. Nggak apa-apa, yang penting nyampe. Ngerti jamaah, ngerti ustaz ya, ustaz yang ngerti. Jamaah ngerti ustaz yang ngerti. Gitu. Yang kedua al-mustakbir, orang yang sok, orang yang sombong. Itu nggak mau ngaji dia. Gua mau udah pinter, gua mau udah nggak mau ngaji, udah apal kulhu tuh. Udah apal kulhu, udah orang ngaji. Nauzubillahi min. Para jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa keutamaan dari amalan yang luar biasa di dalam kitab Tankihul Qaul. Ini syarah daripada kitab Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin Asyuti. Beliau ini hafiz. Selain menghafal Quran, beliau ini hafal 400.000 hadis. 400.000 hadis. Imam Jalaluddin Asyuti lah yang mengarang tafsir Jalalain. Ada dua Jalalain. Ada dua Jalaluddin. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Asyuti. Dan dia mengatakan ana syafi'iyun madhaban, saya ini bermadhab Imam Syafi'i. Hafal 4.000 hadis tapi bermadhab Syafi'i. Mestinya yang begini punya madhab dewek, Pak. Makanya ada orang di zaman sekarang baru hafal 2 hadis nggak percaya sama Imam Syafi'i. Satu, innamal a'malu binniyat, yang kedua kullu bid'atin dolalah. Minimal 40, Pak. Minimal 40, standarnya 40. Man hafizhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha illa ba'atsallahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama wal fuqaha. Barang siapa yang hafal 40 hadis dari segala perkara macam agama Islam, maka nanti di yaumil qiyamah dia dibangkitkan bersama ulama ahli fikih. Hafal 40. Orang puluh kata orang. Jadi kita nggak hafal, nggak paham Quran kalau nggak belajar hadis, Pak. Kita nggak paham fikih kalau nggak belajar hadis. Nggak tahu apa itu diniyah kita kalau nggak belajar hadis. Jadi hadis itu mencakup karena menjelaskan segala macam perkara agama yang secara Al-Quran di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci. Ya, makanya ketika kita mengkaji ini sama saja kita sedang mengkaji Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Apal? Ilo kalau apal bismillah. Apa kata Nabi? Kullu amrin tibalin la yubda'u fi bi bismillah fahuwa abta. Setiap perkara perbuatan yang kita berhajat atas perbuatan itu tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu terputus dari berkah. Enggak ada faidahnya, sia-sia. Itu. Sia-sia. Qala sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadubur rasul 'alan nar. Barang siapa yang dari hambaku membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali leburlah itu setan, panaslah itu setan sebagaimana leburnya tembakau dibakar api.
Jadi setan panas Pak. Ya, keder setan sama orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, mau pakai baju baca Bismillah, mau berangkat kerja baca Bismillah, masuk rumah baca Bismillah. Ngapain aja baca Bismillah? Bapak bisa doa mandi? Nggak bisa. Allahumma gfirli dunubi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Udah Bismillah, seminimalnya itu. Saya nggak kecandap kalau Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan. Bismillah doang udah, apa-apa. Kepanjangan, masih kepanjangan bi, udah bi. Ilok sampai kecandap juga. Doa pakai baju, doa apa? Ngaca. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Bapak berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafur rahim. Bismillah masyaallah la yashqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yashqul syu'a illallah. Bismillah masyaallah bikum bi nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil azim. Dijorokin gini lama Anda. Tinggalan kita kondangan ini. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan bisa doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina hafal makan. Jadi setan itu kebakar panas. Ini dalam satu riwayat. Ini setan ini salah satu makhluk yang tugasnya menjadi korin bagi kita. Waman ya'su an dzikrir rahman. Orang yang hidupnya selalu jauh dari ingat sama Allah, nuqaid lahu setan. Dia punya teman, dideketin, dikendalikan, ditemenin. Setan sebagai korin, teman yang terbaiknya. Ini setan ketemu Pak. Dia punya tugas satu, ditugasin goda di rumah Pak Ipul. Setan yang ada di rumah namanya Dasim. Dasim. Keturunan itu ada 10 dia. Ada setan yang jaga, ya misalkan di rumah Pak Jupri. Ini setan ini udah lama nggak ketemu Pak, ketemu di Tamblang. Lah, ada elo gitu. Lalu Romana dulu mah awaknya wawak banget. Sekarang jadi guru begini. Iya, gue ditugasin di rumah Pak Ipul. Udah berjatak pisan gue. Dia mah kalau makan baca Bismillah. Tuh, minum baca Bismillah. Naikin bininya baca Bismillah. Mau ngapain aja? Jadi dia nggak kebagian apa-apa Pak. Kuru setan. Yang satu gemuk kayak Pak Wandi. Wah, gue mah di rumah Pak Jutik misalkan, ya dia mah kalau makan dablok baik, orang pakai Bismillah. Makan begini Pak, enggak 3 jari begini nih. Main cogroh baik, enggak baca Bismillah. Enggak cuci tangan. Tidur kakinya kelamut, enggak cuci kaki lagi. Tahu kelamut Pak? Kakinya pada hitam. Ya, nah, setan betah tuh di rumah orang-orang yang model begitu, di rumah orang-orang fasik setan betah. Di rumah orang-orang fasik, orang-orang yang enggak ibadah, gemuk setan. Ya. Jadi di setiap kita masing-masing sudah ada setan. Tinggal bagaimana kita ma'riful setan. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatus setan. Kita tahu siasat-siasat setan. Harus tahu itu, Pak. Apa siasat setan? Yang pertama at-tazyin. Setan itu paling bagus membungkus yang tidak baik kelihatan baik. Dibungkus sama dia. Pacaran itu enak, Pak. Ntar dia pas nikah berantem mulu. Benar, Pak. Yang neng, ya kan, ayang beb. Lah, udah jadi laki apa jadi bini lah lo. Ya, kemarin saya ngomong ceramah di ibu, ada 4 model perempuan yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama dia punya lisannya tajam. Kalau dikasih tahu sama laki madalin mulu. Tahu madalin, Pak? Sentak sengor sama laki. Laki ngomong A, dia udah B, songong. Diluluin laki. Laki kan punya nama si Nasir. Emang lakinya Buluk, panggil si Buluk, Pak. Lah, lu dari mana? Tuh, ada model gitu. Lah, kalau lakinya Buluk kan bininya si Jenong, Pak. Ya, udah semenggah deh itu. Nauzubillahimin. Nah. Yang kedua, at-tamani. Setan itu paling bisa membuat orang panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Oh, ini. Ya, padahal hidup kita di dunia sebentar. Angan-angan dia lama. Tahu-tahu
ajal, ya, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, sedang enak-enaknya ngejar dunia, tahu-tahu meninggal. Yang ketiga adawa, setan paling bisa musuh-musuhin, mancing, ya, bikin permusuhan. Ada 8 siasat ya Pak. Makanya kita baca bismillah. Mau ngapain be? Wa qala sallallahu alaihi wasallam bismillah man qala bismillahirrahmanirrahim lam yabqa min dhunubihi dzarrah. Barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim tentunya dengan khudur, dengan takziman, maka Allah ampuni dosanya. Tidak tersisa sedikit pun walaupun dzarrah, sebesar biji dzarrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillahirrahmanirrahim fajudu ta'ziman lillahi wa farallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang nulis, Pak, nulis, enggak baca dia, nulis bismillahirrahmanirrahim sampai takzimnya luar biasa. Makanya saya kalau dulu sekolah lagi di pesantren ada sekolahnya. Lu kalau sekolah, pelajaran sekolah, tulis di pertama itu bismillah walaupun pelajaran sekolah. Saya baru tahu di sini. Ya, baru tahu karena bismillah itu mengubah satu perbuatan yang adat menjadi hasanat. Makan itu ada, tapi kalau baca bismillah ada pahalanya, dosanya diampuni, itu jadi hasanat itu. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim dengan ta'zim, dengan memuliakan ayat Allah, ya, karena kalau menurut Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ayatu minha, bagian daripada ayat surah Fatihah. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau ulama-ulama yang lain, mazhab yang lain, dia pemisah di antara surat yang lain. Dosa kita diampunin, Pak. Ya. Bahkan ada satu kisah, ada perempuan yang soleha dapat suami toleha, dapat suami nggak semenggah. Ini perempuan sabarnya luar biasa. Ini perempuan soleha, Pak. Mau ngapain aja baca bismillah, mau ngapain aja baca bismillah, sehingga lakinya ini penasaran, bini gue lebay banget, ngapain aja baca bismillah, gue pengen tes, gue tes biarin tuh, ya, kata si suaminya Pak Saipul misalkan itu. Akhirnya dikasih dia itu emas, apa kalung ya, apa gelang, neng ini buat lo, diintip sama dia, dilihatin sama dia, ditaruh, Pak. Yang namanya perempuan kalau naruh emas, naruh duit kan di bawah baju, di lemari. Kalau kita kan di peci sini ya, sama di dalam SNK. Kalau ketahuan itu namanya duit sial. Kayaknya udah aman banget itu. Ya. Kenapa? Karena istri kita itu pinter nyari duit. Kita naruh di mana aja dia tahu, ada bau-bauannya. Akhirnya pas bininya pergi, diambil itu emas, dibuang, Pak, ke laut. Kata lakinya, Edin, mana bismillah lu? Ya, emas lu hilang, udah gua buang. Gitu. Akhirnya dalam waktu bersamaan itu emasnya ditelan, Pak, ya, sama ikan cerek. Ikan cerek, ikan bandeng dah, sama ikan bandeng. Itu pagi-pagi, ya kayak orang ngidam. Ya, enggak sari-sarinya, biasanya menjengkol dia, ya, ceritanya beli ikan. Ketika dia baca bismillah, itu ikan di dalamnya ada emas juga, ya, dengan izin Allah. Banyak, Pak, kisah-kisah luar biasa orang-orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak baca Al-Quran setiap hari 1 juz, bisa kecandang? Enggak, bener kan? Udah bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya, mau 100. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang ketika tidur dia baca bismillah 21 kali, dia usap, selamat, Pak, dari kejahatan-kejahatan, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Banyak utamaannya. Inallah subhanahu wa ta'ala zayyana sama bil kawaib. Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit ini dengan bintang. Langit enggak indah kalau tidak ada bintang. Perhiasan langit adalah bintang. Wa zainal malaikah bi Jibril. Allah hiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Perhiasan malaikat adalah malaikat Jibril. Bahkan dia itu jenderalnya. Kalau saya kan king,
raja saya mah, King Salman. Wa zainal jannati bil huri wal qusur, dan Allah hiasi surga itu dengan hur, dengan bidadari, dengan gedung-gedung yang mewah. Kalau bapak impian di dunia nggak terkabul punya rumah mewah, nanti di surga sudah Allah maha kaya. Orang makanya ngutang di material, kalau enak langsung blegejek, langsung ada. Wa zainal ayyam biyaumil jum'ah, Allah hiasi hari itu dengan hari Jumat. Jumat itu lebaran kita, Pak. Lebaran kita. Makanya kalau hari Jumat bapak makan yang enak-enak. Jumat kangkung lagi sama genjer. Yang kalau berak itu orang hancur dia. Genjer ya, orang hancur dia mah. Ya Allah, parah si genjer ya. Iya, hari Jumat mah makan sop ya, makan rendang tempe. Ya nggak sopnya sop tahu, ya kan? Ya, sama satenya sate oncom. Wa zana layali bil lailatul qadar, dan Allah hiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan, dan Allah hiasi bulan dengan bulan Ramadan. Wa zainal kitab wa zainal masajid bil Ka'bah, Allah hiasi masjid banyak, tapi yang paling indah adalah Ka'bah. Wa zayyanal kutub bil Quran, Allah hiasi banyak kitab, tapi yang paling indah adalah Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah hiasi Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Enggak indah Al-Qur'an kalau enggak ada bismillah. Ya, enggak indah Al-Qur'an kalau tidak ada bismillah. Mari kita sama-sama amalkan setiap aktivitas kita supaya bertambah kebaikan, perbuatan ada hasanatnya, dosa kita diampuni, kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahmanir rahim, wa'fu anna ya azim. Allahumma bihaqqil Fatihah, syiril Fatihah, rahmatul Fatihah, syiril Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu